Halo semuanya, salam sehat, salam semangat. Perkenalkan, di sini saya Pak Ari. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah bagian bidang sarana dan prasarana. Di sini saya diberi amanah untuk menjelaskan tentang fasilitas sarana dan prasarana yang ada di SMA Immanuel Kalasan. Oh ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya tentunya kepada siswa dan siswi baru yang diterima dan masuk sebagai siswa dan siswi di SMA Immanuel Kalasan. Tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada siswa-siswiku yang saat ini sudah naik ke jenjang berikutnya ya di kelas 11 dan 12. Tetap semangat untuk menjalani proses pembelajaran selama beberapa tahun ke depan ya, di tahun-tahun ajaran berikutnya sampai kalian semua menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, oke, tidak berlama-lama. Yang pertama saya akan menjelaskan beberapa sarana ya yang ada di SMA Immanuel Kalasan. Oke, SMA Immanuel Kalasan ya secara umum itu berdiri di atas tanah seluas 1.500 meter persegi ya, dengan luas total bangunannya sekitar 1.000 meter persegi ya, yang di dalam bangunan tersebut dibagi menjadi beberapa ruangan ya. Yang pertama ya, ruangan pokok kita mempunyai ruangan kelas ya, ruangan kelas yang itu nanti ada kelas MIPA dan kelas IPS di setiap jenjangnya ya. Jadi kelas 10 ada ruangan MIPA dan ruangan IPS, begitu juga pun untuk kelas 11 dan 12 ya. Selanjutnya kita juga mempunyai ruangan penunjang seperti laboratorium MIPA yang disitu nanti ada ruangan fisika dan ruangan kimia yang tentu saja di sana sudah ada fasilitas pembelajarannya juga ya, mulai dari alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk praktek ya, praktek dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajarannya nanti ketika kalian mengakses ruangan-ruangan seperti laboratorium MIPA, laboratorium komputer dan juga perpustakaan, tentunya ada aturan-aturan yang berlaku di sana ya, yang berlaku di sana. Tentunya kalian yang pertama harus mengisi buku tamu ya, dan mengisi buku peminjaman ketika kalian menggunakan ya atau meminjam fasilitas yang ada di dalam ruangan tersebut ya. Seperti di perpustakaan, nah itu pun bisa kalian akses dengan mudah ya, tentunya dengan aturan yang berlaku juga dengan kartu perpustakaan untuk peminjamannya. Dan juga di laboratorium komputer pun seperti itu. Di sana nanti akan ada buku tamu yang harus diisi ketika ada yang ingin mengakses atau menggunakan fasilitas komputer yang ada di ruangan tersebut ya, tentunya untuk proses pembelajaran di SMA Immanuel Kalasan. Nah, selain ruangan tersebut, kita juga mempunyai ruangan ibadah ya, ruangan ibadah di SMA Immanuel yang sudah disiapkan untuk berbagai agama ya. Jadi di dalam ruangan tersebut siswa dan siswi ya yang mungkin berbeda keyakinan ataupun agama bisa beribadah di situ, karena di dalam situ sudah disediakan beberapa alat beribadah ya dari beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, kita juga mempunyai ruang OSIS ya. Ruang OSIS ini nanti cukup luas ruang OSISnya, dan itu nanti juga tidak hanya bisa diakses oleh anggota OSIS, tapi juga mungkin bisa diakses untuk siswa-siswi yang lain ya, ketika mungkin ingin menggunakannya sebagai studio, karena itu nanti bisa digunakan untuk tempat melukis atau tempat menunjang minat dan bakat kalian ya ketika kalian belajar di SMA Immanuel Kalasan ya. Kita juga mempunyai taman belakang ya yang juga kita siapkan untuk siswa dan siswiku di SMA Immanuel Kalasan ya, sekedar untuk tempat-tempat rekreasi sejenak ya, mungkin dari penatnya belajar mungkin ya di kelas itu bisa kalian sekedar membaca buku ataupun
bisa berdiskusi ya, itu nanti di taman belakang. Nah, di SMA Immanuel Kalasan ya, itu kita sebagai warga sekolah yang baik tentunya kita juga harus menjaga fasilitas yang ada di sana ya, dan fasilitas tersebut kita jaga secara mandiri ya. Contohnya juga di sana nanti akan ada regu piket ya, regu piket yang tentunya sudah dijelaskan mungkin ya oleh bagian kesiswaan, yaitu nanti ada Pak Yosep ya yang sudah ataupun akan menjelaskan tentang regu piket yang ada di SMA Immanuel Kalasan. Nah, regu piket tersebut bertanggung jawab ya atas kebersihan ya, ruangan-ruangan penunjang yang ada di SMA Immanuel Kalasan ya. Yang itu nanti seperti halnya seperti kamar mandi ataupun tempat cuci tangan, itu nanti akan ada checklist yang harus diisi oleh setiap petugas piket ya, itu nanti untuk kontrol ya ketika mungkin di ruangan atau fasilitas tersebut ada kerusakan tertentu pada fasilitasnya, supaya itu nanti bisa segera saya tindak lanjuti untuk diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya SMA Immanuel juga mempunyai fasilitas-fasilitas yang menunjang minat dan bakat kalian ya, itu nanti ada beberapa program ekstra juga yang itu nanti kita juga sudah mempersiapkan fasilitas-fasilitas penunjangnya ya. Itu kita juga mempunyai alat musik seperti keyboard ya, yang itu nanti bisa digunakan dalam proses pembelajaran program ekstrakurikuler paduan suara ya, itu nanti kita juga menyediakan sistem untuk proses pembelajaran ekstrakurikuler tari dan lain-lainnya. Nah, oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan di sesi kali ini. Semoga pandemi ini juga segera berakhir dan kalian kita semua bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka ya, supaya kita semua bisa mengakses semua sarana dan prasarana di SMA Immanuel secara normal kembali ya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini lekas berakhir dan pembelajaran normal kembali. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk terus mengikuti program MPLS ini, dan tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan karena itu yang terpenting untuk saat ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pak Oktavianus Jaluti Prasetyo, bisa dipanggil Pak Jalu. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang apa itu literasi. Pertama, literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkatan tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian teoritis dari apa itu literasi. Jadi, literasi itu tidak hanya membaca dan menulis. Jadi ada menghitung dan memecahkan masalah, itu juga salah satu dari jenis literasi. Yang kedua, literasi itu tujuannya apa? Apa ayo? Tujuannya literasi itu bagus. Pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Berarti pertama apa adanya? Membantu meningkatkan pengetahuan. Dua, membantu meningkatkan apa? Meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang dibaca. Nah, di sini ini sangat penting. Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Di sini itu ada tujuan yang itu penting sekali menurut saya. Untuk apa? Untuk kita terhindar dari hoax. Jadi kalau kita banyak berliterasi, kita banyak membaca sumber-sumber, membaca berbagai macam buku pengetahuan, tapi dengan sumber yang bagus ya,
nanti kita akan bisa mengambil kesimpulan itu tidak asal, tidak mudah termakan hoak. Nah, sekarang mengerikan hoak itu. Jadi banyaklah literasi, bisa berbijak dalam mengambil keputusan. Nah, ketiga apa? Meningkatkan apa? Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis. Jadi ketika ada sesuatu, kita ada topik, wah, pemerintah lockdown, pemerintah PPKM. Nah, kita tidak serta-merta langsung menyimpulkan menyengsarakan rakyat dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah banyak literasinya, kita akan nanti melihat dari segi banyak, dari berbagai hal, dari berbagai sudut pandang. Oh, ternyata PPKM ini harus dilakukan karena apa. Jadi kita tidak langsung mengejas dan tidak nanti timbul fitnah. Keempat, apalagi tujuan untuk literasi itu meningkatkan nilai kepribadian seseorang, meningkatkan tingkat kepribadian seseorang. Nilai kepribadian apa itu? Meningkatkan nilai kepribadian seseorang. Jadi kita akan terlihat pintar kalau kita banyak literasi, bisa membaca, menulis, banyak pengetahuan. Itu akan menambah nilai kita di hadapan orang lain. Yang kelima apa? Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat secara luas. Tujuan itu kita akan mengembangkan. Keenam, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seorang sehingga lebih bermanfaat. Jadi daripada kita buat game, buat pacaran gitu kan, kita bisa membaca, menulis, kita bisa belajar berhitung. Nah, itu nanti akan kehidupan kita akan lebih bermanfaat. Ya, ketiga, manfaat. Katanya tujuan, sekarang manfaat literasi itu apa? Manfaat pertama itu meningkatkan kemampuan seorang dalam merangkai kata yang bermakna dan memakai kata yang bermakna dalam penulisan, dalam berbicara. Kita bisa berbicara depan dengan PD, kita bisa. Kedua apa? Mengoptimalkan kerja otak karena sering digunakan. Nah, jadi ini kita belajar, kita baca, kita belajar hitung-hitungan, kita belajar gambar. Itu sebuah literasi akan mengasah otak kita biar lebih bermanfaat, lebih berguna. Ketiga apa manfaatnya? Adalah kemampuan introspeksi seorang akan semakin baik. Jadi kita kalau banyak literasi, jadi kita akan sadar diri, kita akan bisa menempatkan posisi kita di mana, bisa memposisikan kita dengan benar, harus seperti apa di lingkungan ini kita bisa menempatkan diri, di lingkungan ini kita bisa menempatkan diri dengan benar. Nah, itu manfaat literasi juga itu. Kelima, meningkatkan kemampuan verbal. Kita bisa ngomong verbal itu gara-gara kita literasi itu kan semakin kita bisa banyak ngomong di depan, kita bisa presentasi dan sebagainya, kita bisa berpendapat kalau sedang rapat dan sebagainya. Itu adalah salah satu manfaat literasi. Nah, untuk selanjutnya apa manfaatnya? Kita ada itu meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Jadi kita akan bersifat kritis ketika menerima apapun informasi yang kita dapat. Tidak kita telan mentah-mentah, kita akan menyaring dulu, kita akan cross check dulu dari sumbernya ini benar atau enggak. Nah, kita akan bisa mengkritisi karya atau kita berita, isu-isu. Kita akan terhindar dan kita akan minim termakan hoak. Itu kita pasti kalau banyak literasi kita akan lebih gampang membedakan apa itu hoak dan tidak. Yang terakhir itu apa? Meningkatkan daya fokus seseorang. Nah, konsentrasi itu salah satu manfaat, itu kita bisa meningkatkan fokus kita juga. Setelah tujuan, manfaat, sekarang jenis. Nah, jenisnya apa literasi? Yang pertama, literasi media. Literasi media itu apa? Media adalah kemampuan seorang dalam memahami berbagai bentuk media. Selain kemampuan bentuk media, literasi media juga membuat orang mampu menyerap informasi yang disampaikan media secara baik, bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini tadi kita dapat berita
dari TV, dari online, dari Facebook atau Twitter atau Instagram. Wah, menjelek-jelekan ini. Karena kita ini salah satu literasi media ini, pentingnya literasi media ini kan kita nanti bisa menyaring itu nanti berita-berita, informasi-informasi itu kita akan bisa menyaring informasi yang baik dan benar ya. Dan cross check lagi lah, kita nggak akan termakan hoax kalau kita bisa menguasai literasi media ini. Yang kedua, literasi dasar. Nah, literasi dasar itu tadi kayak pengertian tadi, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, itu adalah literasi dasar. Yang ketiga apa? Literasi teknologi. Literasi teknologi adalah suatu kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi seperti software, hardware. Selain itu, dapat memahami cara menggunakan yang baik dan benar serta etikanya. Nah, ini etikanya. Kalian bisa bersosial media, kalian bisa berbebas sosial media, tapi kalian harus tahu etikanya. Kalian harus tahu gimana cara menggunakannya yang baik dan benar, yang baik buat kalian. Media sosial itu bisa positif, bisa negatif, tergantung kalian menggunakannya. Jadi, kuasailah literasi teknologi ini. Nanti kalian akan bisa memanfaatkannya dan itu akan dampaknya positif banget bagi kalian. Yang keempat itu ada literasi perpustakaan. Apa itu literasi perpustakaan? Dari perpustakaan itu adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi, kemudian memahami cara menggunakan katalog, menggunakan cara mencari indeks buku gitu. Itu adalah salah satu contoh literasi, adalah pengertian literasi perpustakaan. Yang terakhir, literasi apa? Literasi visual. Literasi visual, apa itu literasi visual? Pemahaman yang lebih dalam menginterpretasi. Menginterpretasi itu apa? Menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual atau gambar. Jadi dalam sebuah foto, kita akan dalam foto nih, foto apa? Katakanlah foto orang sedang mengemis. Di situ itu kita akan nanti dapat memahami, itu akan ada maknanya, kita bisa memaknai itu, ada makna sendiri, kita kasihan atau itu adalah sebuah perjuangan atau gimana, itu kan tergantung kita memaknainya. Nah, semakin kita bisa menguasai literasi ini, gambar-gambar aja bisa bercerita, gambar bisa punya makna. Nah, itu adalah literasi visual. Sekarang, apa dampak kurang baca? Kalian akan banyak, pertama, pasti kalian akan kurang pintar atau bodoh. Dua, kalian akan gampang termakan hoax. Ketiga, kalian akan tidak percaya diri. Keempat, kalian kesulitan untuk berbaur dalam masyarakat. Tadi kan saya sudah menyampaikan berbagai macam apa itu literasi, itu dampak, tujuan dan jenis. Itu tadi ada jenisnya, kan ada literasi media atau literasi elektronik. Nah, untuk saat ini literasi media, literasi elektronik itu adalah literasi media dan teknologi itu akan sangat berguna untuk saat ini, masa pandemi seperti ini. Jadi pembelajaran nanti akan kita banyak menggunakan teknologi dan media. Nah, jadi saya harap selain kalian membaca, menulis dan sebagainya, kalian akan bisa menguasai media dan teknologi untuk melancarkan pembelajaran kita nanti. Karena pembelajaran kita akan nanti banyak online lagi kalau kondisinya belum stabil seperti ini. Kayaknya masih akan daring. Nah, itu per media. Kita akan belajar nanti. Belajar bisa melalui media. Kalian bisa baca internet. Nah, bisa kalian belajar dari internet, e-book banyak. Tapi usahakan kalian mencari sumber yang bisa dipercaya. Kalian harus baca dulu sebelum membaca dulu atau membandingkan dulu atau cross check dulu kepada guru-guru yang bersangkutan.
kalau kalian mau mencari sumber dari internet. Bu, ini situs ini ada pengertian ini, itu benar nggak Bu? Itu bisa nggak buat acuan? Kalau bisa, kalian bisa menggunakan itu. Kalau kalian belum bisa membedakan ini benar atau tidak, kalian bisa nanti minta bantuan kepada guru yang bersangkutan. Atau matematika bisa nanti kepada Pak Yosep, atau bahasa Inggris nanti bisa Pak Busela dan sebagainya. Kalian bisa menggunakan bahan atau pembelajaran itu dari YouTube, itu sangat bisa, asal kalian tahu dulu ini. Atau kalau kepepetnya atau terpaksanya belum tahu, kalian konsultasi dulu, Bu, saya ada ini referensi dari materi atau pembelajaran dari YouTube, dari Google, ini bisa nggak ya Bu buat ini benar nggak ya? Kalian cross check dulu ke gurunya. Kalau sudah bisa, kalian lebih nyaman untuk belajar melalui media, membaca buku, tidak masalah, asal itu nanti sumbernya benar, itu tidak masalah. Nah, itu sedikit bicara saya tentang literasi. Nah, untuk program literasi sendiri untuk SMA Immanuel, biasanya kita akan mengadakan 15 menit membaca. Kalau saat ini saya akan lebih cenderung akan menggunakan literasi media dan teknologi. Nanti literasi saya akan kasih tugas paling literasi media. Jadi kalian akan belajar belajar menulis, membaca, atau menggunakan medianya itu. Bisa membuat video, bisa membuat drama. Itu nanti akan program literasi akan seperti itu. Jadi 3 bulan sekali akan saya kasih project untuk kalian kerjakan. Nanti akan dikirim dalam bentuk video. Nah, itu sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan tentang apa itu literasi dan bagaimana besok literasi akan dijalankan di SMA ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.